daripada rujukan kawasan ambang batas laut ataupun ambalat yang digunakan oleh pihak Indonesia kepada kawasan berkenaan yang perlu digunakan selaras dengan pendirian Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukannya ambalat. Ambalat ni adalah istilah daripada Indonesia yang nak meyakinkan, yang nak membuatkan dia punya klaim ke atas kawasan tersebut. Ambalat Pak, ada yang bakal mitigasinya nggak Pak? Kan tadi pagi udah diakuin sama pemerintah Malaysia jadi Laut Sulawesi Ambalat dari Anwar Ibrahim. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak. Ya. Kita jangan biasalah ada mungkin, intinya kita mau penyelesaian yang baik. Pemerintah Malaysia menegaskan tekadnya untuk memelihara hubungan harmonis dengan Indonesia, meski terdapat perbedaan pandangan mengenai wilayah perairan Blok Ambalat yang menjadi sengketa di timur Kalimantan. Menteri Luar Negeri Malaysia, Muhammad Hassan, mengungkapkan bahwa kedua negara memiliki ikatan bilateral yang sangat positif, dan perbedaan terkait Laut Ambalat seharusnya tidak menjadi pemicu konflik. Hubungan kita dengan Indonesia sangat baik, 98% positif. Jangan sampai 2% masalah ini membuat kita berkonflik. Kita pasti tidak mau sampai berperang, ungkap Muhammad Hassan dalam sidang Dewan Rakyat, Senin, 4 Agustus 2025, seperti yang dilaporkan oleh The Star. Pernyataan ini muncul di tengah perhatian terhadap rencana kerja sama pengembangan kawasan kaya minyak dan gas di perairan yang diklaim oleh kedua negara. Mengenai rencana pengembangan bersama antara Indonesia dan Malaysia, Hassan menjelaskan bahwa pembahasan masih berada pada tahap eksplorasi awal. Ia menegaskan bahwa belum ada kesepakatan yang dicapai, dan semua proses akan terus dibahas melalui jalur diplomatik, hukum, dan teknis yang telah berjalan sejak 2005 dalam Forum Penetapan Batas Maritim. Dalam kesempatan itu, Hassan juga menegaskan bahwa Malaysia tidak mengakui istilah Laut Ambalat yang digunakan oleh Indonesia. Sebaliknya, pemerintah Malaysia hanya merujuk pada istilah Laut Sulawesi untuk wilayah tersebut, termasuk Blok ND6 dan ND7 yang tercantum dalam Peta Baru Malaysia 1979. Istilah ambalat adalah nomenklatur yang digunakan Indonesia untuk memperkuat klaimnya. Posisi Malaysia jelas, istilah yang tepat adalah Laut Sulawesi, bukan ambalat, tegasnya. Hassan menambahkan bahwa Blok ND6 dan ND7 berada dalam wilayah kedaulatan Malaysia menurut hukum internasional. Klaim tersebut, katanya, diperkuat oleh putusan Mahkamah Internasional, ICJ, tahun 2002 yang memenangkan Malaysia dalam sengketa atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Ia juga mengingatkan bahwa penggunaan istilah yang berbeda dapat menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat dan berpotensi dimanfaatkan sebagai isu politik menjelang pemilihan umum negara bagian. Kementerian Luar Negeri Malaysia pun membuka kemungkinan untuk memberikan penjelasan resmi kepada anggota Parlemen Nasional maupun DPRD negara bagian Sabah, jika diperlukan. Dalam sidang tersebut, Muhammad juga menyinggung perbedaan pendekatan hukum laut antara Indonesia dan Malaysia. Ia menyebutkan bahwa Malaysia berpegang pada prinsip United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, 1982, yang menetapkan garis air surut terendah sebagai dasar penetapan batas laut. Sementara itu, menurutnya, Indonesia memiliki pendekatan hukum yang berbeda dalam mengukur batas wilayah maritimnya. Sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyerukan pentingnya memulai kerja sama pengembangan wilayah tanpa menunggu penyelesaian penuh aspek hukum dan regulasi. Presiden Indonesia Prabowo Subianto juga menekankan perlunya percepatan penyelesaian teknis batas wilayah serta pembentukan otoritas bersama untuk memulai proyek ekonomi bilateral.